Belum resmi melatih, Timur Kapaze sudah bikin 2 pemain diaspora tersenyum, PSSI nurunin target emas, dan rekor baru menunggu ditandatangani. Sebenarnya ada apa dengan pelatih ini? Sebelumnya jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Isu mengenai arah pembangunan Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2025 tiba-tiba berubah menjadi polemik besar, bukan karena masalah teknis di lapangan, melainkan karena pernyataan resmi dari PSSI yang terdengar tidak biasa. Alih-alih mengusung ambisi medali emas seperti tahun-tahun sebelumnya, federasi justru menyampaikan bahwa timnas tidak dibebani target juara. Bagi sebagian besar supporter yang terbiasa mendengar jargon, emas harga mati, pernyataan ini terasa janggal, seolah kita sedang mundur selangkah di saat skuad muda Indonesia justru mulai dipenuhi pemain berbakat, baik dari Liga 1 maupun diaspora. Bagi federasi, langkah ini bukan tanda kemunduran, melainkan strategi jangka panjang. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan ke publik, PSSI ingin memosisikan SEA Games bukan sebagai tujuan akhir, melainkan batu loncatan menuju kompetisi bergengsi yang menuntut kualitas yang lebih matang seperti Piala Asia U23 dan kualifikasi Olimpiade. Beban target yang terlalu tinggi dianggap kerap menjadi penyebab permainan tim menjadi kaku, penuh tekanan, dan pada akhirnya merusak mental pemain muda yang seharusnya berkembang tanpa rasa takut membuat kesalahan. Namun bagi supporter, argumen tersebut tidak bisa diterima mentah-mentah. Kita yang sudah merasakan atmosfer kemenangan di Kamboja tahun lalu tentu sulit membayangkan Garuda Muda tampil tanpa ambisi besar. Apakah sebuah tim nasional patut bermain tanpa target? Pertanyaan itu menggema di media sosial, memancing perdebatan panjang antara pendukung strategi pengembangan jangka panjang dan pihak yang menilai bahwa kompetisi tetap membutuhkan mental juara. Tanpa target, bagaimana mungkin pemain berjuang maksimal? Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa keputusan ini hanyalah strategi psikologis terbalik untuk membebaskan pemain dari tekanan publik. Ketika tidak dibebani kewajiban membawa emas, para pemain bisa tampil lepas, lebih kreatif, dan bermain sesuai karakter aslinya. Justru ketika tidak diharuskan juara, mereka bisa terdorong untuk membuktikan diri secara natural, memburu kemenangan bukan karena tekanan federasi, melainkan ambisi pribadi. Bila ini benar, maka PSSI sedang memainkan permainan mental yang halus dan berpotensi menjadi senjata rahasia. Sementara isu target SEA Games masih diperdebatkan, situasi baru muncul setelah ketidakhadiran Jordi Cruyff dalam konferensi pers PSSI. Nama ini selama beberapa bulan terakhir menjadi simbol pembenahan struktur pembinaan pemain. Ketidakhadirannya dalam momen krusial itu menimbulkan spekulasi besar, terlebih di tengah kabar bahwa klub besar Eropa sedang mengincarnya. Publik Indonesia pun langsung dibuat gelisah, takut bahwa figur penting ini akan betul-betul meninggalkan proyek yang sedang dirintis. Rumor yang mengaitkan Jordi Cruyff dengan Ajax Amsterdam menciptakan suasana panas. Media di Belanda bahkan sudah membicarakan kontak intens antara kedua pihak, seolah keputusan itu tinggal menunggu waktu. Jika benar dia pergi, maka pondasi sistem pembinaan yang sedang dibangun bisa terguncang. Kita tidak ingin federasi dipandang hanya sebagai batu loncatan bagi tenaga asing yang sekadar singgah sebelum kembali ke Eropa. Terlebih, publik mulai mencemaskan keterputusan visi proyek jangka panjang yang sudah mulai terlihat hasilnya, namun tetap penting bagi kita untuk menahan diri dari kesimpulan berlebihan. Tidak hadirnya seseorang dalam konferensi pers belum tentu berarti ia telah berpindah haluan. Bisa jadi ada urusan administratif, perjalanan dinas, atau koordinasi internal yang tidak bisa diungkapkan ke publik sebelum waktunya. Dalam dunia sepak bola profesional, negosiasi posisi strategis selalu melibatkan banyak faktor, mulai dari kontrak, tawaran lain, hingga kepentingan federasi dan klub. Spekulasi boleh tumbuh, tetapi kehati-hatian harus dijaga agar tidak merusak hubungan kerja yang belum tentu berakhir. Justru dalam situasi yang belum jelas ini, publik perlu bersikap tenang. Jika Jordi benar pergi, kita harus berbesar hati melihatnya sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap kualitas pembenahan sepak bola Indonesia. Jika dia bertahan, maka loyalitasnya akan semakin dihargai oleh publik. Dalam kedua kemungkinan tersebut, yang terpenting adalah transparansi dan kepastian dari federasi agar isu liar tidak berkembang menjadi kegaduhan yang merusak fokus pemain dan pelatih yang sedang bekerja. Di tengah kisruh spekulasi itu, nama Timur Kapas muncul sebagai angin baru yang memberi harapan bagi timnas. Sebagai kandidat kuat pelatih baru, ia disebut telah membocorkan kriteria pemain ideal yang ia inginkan. Bukan sekadar pemain berteknik bagus atau dipuja publik, tetapi pemain yang punya disiplin taktik, fisik kuat, serta pemahaman sepak bola modern. Karakter ini langsung membuat para pemain diaspora, terutama Jaitzas dan Tom Ha, tersenyum lega.
Nama mereka disebut paling sesuai dengan filosofi yang ingin diterapkan Kapas. Kriteria ini menandakan bahwa era baru timnas akan berpijak pada fundamental sepak bola Eropa Timur yang keras, disiplin, dan menuntut pemahaman posisi yang presisi. Kapas tidak menolak naturalisasi, bahkan menegaskan bahwa Indonesia harus realistis bila ingin bersaing di tingkat Asia. Ia membutuhkan pemain yang sudah terbiasa bertarung di liga berintensitas tinggi. Ini bukan privilese bagi diaspora, melainkan kebutuhan taktis demi keseimbangan tim yang ingin melangkah ke level lebih tinggi. Sikap terbuka ini adalah kabar baik bagi proyek naturalisasi. Selama bertahun-tahun isu naturalisasi sering dipandang sensitif, seolah pemain luar selalu mengambil posisi pemain lokal. Di bawah Kapas, narasinya bergeser. Ia tidak menjanjikan tempat untuk siapapun, baik lokal maupun diaspora, kecuali bagi mereka yang memenuhi tuntutan taktis. Dengan demikian, naturalisasi bukan lagi hadiah instan, melainkan bagian dari strategi kompetitif yang adil, profesional, dan berdasar kebutuhan tim. Pernyataannya juga memperlihatkan bahwa sistem timnas sedang bergerak menuju model seleksi yang objektif. Pemain lokal pun akan tetap punya peluang besar selama mampu menyesuaikan diri dengan standar modern. Ini mendorong persaingan sehat yang bisa memperkuat kedalaman skuad. Di titik ini, keberadaan pemain diaspora bukan ancaman, melainkan katalis yang membuat pemain lokal semakin terpacu untuk mengembangkan diri. Keduanya bisa tumbuh saling melengkapi dalam satu sistem yang matang. Belum memimpin latihan, Kapas sudah berada di ambang pencatatan sejarah unik. Jika ia resmi menandatangani kontrak, ia akan menjadi pelatih pertama asal Uzbekistan yang menangani timnas Indonesia. Rekor ini bukan sekadar formalitas negara asal, tetapi tanda bahwa Indonesia mulai mengubah pola pikir dalam memilih pelatih. Selama ini federasi banyak berkiblat pada pelatih dari Eropa Barat atau Asia Timur, seperti Jepang dan Korea. Kali ini, kita melirik kekuatan baru sepak bola Asia Tengah. Uzbekistan sedang berkembang pesat, terutama dalam kelompok usia muda yang tampil menakutkan di banyak kompetisi internasional. Kapas adalah bagian dari kebangkitan itu, membawa filosofi yang tidak hanya menekankan teknik, tetapi juga kekuatan fisik, disiplin struktur, dan intensitas tinggi. Bila ia datang, timnas Indonesia bisa menyerap ide-ide yang selama ini masih jarang diterapkan di Asia Tenggara. Kita tidak hanya mengadopsi gaya populer, tetapi mencoba sesuatu yang berbeda, yang mungkin justru lebih cocok dengan potensi pemain kita. Keberanian memilih pelatih dari kawasan yang kurang populer menunjukkan kedewasaan federasi dalam memprioritaskan kompetensi dibanding popularitas. Ibarat memilih arsitek, yang dicari bukan siapa yang paling terkenal, tetapi siapa yang paling mampu membangun fondasi kokoh yang tahan puluhan tahun. Federasi tampaknya mulai memahami bahwa membangun tim kuat tidak bisa mengandalkan nama besar semata, tetapi harus mencari pelatih yang bisa menyelaraskan visi, sistem, dan kultur pemain. Jika akhirnya Kapas memimpin timnas, maka rekor asal negara hanyalah pembuka dari rekam jejak baru yang mungkin tercipta. Rekor kemenangan, rekor poin, hingga mungkin rekor trofi yang selama ini sulit kita capai bisa menjadi target jangka menengah. Di tangan pelatih yang terbiasa membangun dari akar pembinaan hingga ke level kompetitif tinggi, Indonesia bukan hanya menjadi tim yang berambisi menang, tetapi tim yang punya identitas permainan jelas. Namun semua harapan itu tetap perlu dijaga dalam koridor kewaspadaan. Tidak ada pelatih yang bisa menyulap tim dalam semalam. Tidak ada strategi yang bisa langsung berubah tanpa transisi menyakitkan. Pemain harus mau mengubah gaya latihan, mengasah mental, dan beradaptasi dengan tuntutan tinggi. Supporter juga harus memberi ruang bagi pelatih bekerja, alih-alih menuntut hasil instan setiap pekan. Perubahan besar butuh kesabaran yang dalam, bukan sekadar pujian cepat atau kritik tajam. Pada akhirnya, sepak bola selalu bergerak antara harapan, ketidakpastian, dan perdebatan. PSSI boleh menyusun strategi, publik boleh berspekulasi, media boleh membahasnya dari berbagai sudut, tetapi yang terpenting adalah menjaga kehormatan proses. Kita sebagai supporter harus tetap kritis, tetapi juga adil. Kita boleh mengawasi federasi, tetapi tidak boleh menghakimi sebelum kebenaran dikonfirmasi. Dalam babak baru ini, setiap pihak punya peran masing-masing. Para pemain mempersiapkan diri, pelatih merancang sistem, federasi menjaga stabilitas, dan supporter menjaga energi positif agar tidak menjadi beban tambahan bagi skuad muda yang sedang tumbuh. Kita harus menjadi pagar, bukan batu yang menghalangi langkah mereka. Sepak bola Indonesia tidak bisa dibangun hanya oleh teknisi dan taktik. Ia harus dibentuk oleh mentalitas bersama antara pemain dan pendukungnya.